Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tamrin, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Donggo, Kabupaten Bima. Jadi pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang guru yang berasal dari SMA 1 Donggo yang nantinya saya akan melakukan observasi di dalam ruang kelas. Saya ditemani oleh Pak Sudirin, salah seorang guru matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sudirin? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Tamrin. Ya. Jadi pada hari ini Pak, kita akan adakan percakapan atau pra-observasi sebelum saya nanti akan melakukan pemantauan di dalam kelas dan sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, Pak. Nah, adapun tujuan daripada supervisi kita pada hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam ruang kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal, Pak, dalam proses pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga melahirkan pembelajaran yang menyenangkan atau yang terbaik bagi murid, Pak. Namun sebelumnya saya akan bertanya, Pak, beberapa hal terkait dengan materi yang Bapak sampaikan sebentar. Apa materinya? Materi yang saya sampaikan di kelas nanti yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Oh, Pak. Kalau dari materi yang Bapak sampaikan itu tentang kaidah pencacahan, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari apa yang ingin dicapai oleh Bapak sebentar pada saat pembelajaran? Dari materi yang saya sampaikan nanti, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai antara lain pertama peserta didik itu mampu membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu melakukan diskusi kelompok dengan baik dalam memahami materi yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Jadi ada 3, Pak, ya, tujuan pembelajaran, semoga dapat terlaksana dengan baik, Pak. Terus bagaimana dengan inti dari pengembangannya, kira-kira area mana yang ingin dikembangkan oleh Bapak pada proses pembelajaran sebentar? Intinya area yang saya kembangkan dengan materi yang saya sajikan di kelas itu yaitu tidak terlepas dari 3 ranah itu. Yang pertama ranah pengetahuannya, kemudian ranah afektifnya, dan ranah psikomotoriknya. Kalau untuk ranah pengetahuan sudah jelas Pak Tamrin. Siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Kemudian dari ranah afektifnya, keterampilannya siswa bagaimana bisa terampil dalam memahami soal-soal yang telah disajikan. Kemudian dari keterampilannya ya siswa ya terampil dalam hal berdiskusi, kemudian dalam hal mengerjakan soal sesuai dengan materi yang disajikan. Luar biasa, Pak, ya. Jadi area pengembangannya itu adalah tidak terlepas daripada 3 aspek, Pak, ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Iya, benar sekali. Terus bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di dalam kelas? Apakah yang berkaitan dengan strategi pembelajaran atau yang berkaitan dengan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media-media yang ingin Bapak pergunakan di dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, rancangan pembelajaran yang saya rencanakan dalam kelas itu dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode diskusi. Kemudian strategi pembelajaran yang dilakukan itu siswa mampu berkolaborasi dengan siswa lain. Kemudian media, insya Allah saya akan menggunakan LCD dengan bantuan PowerPoint. Luar biasa, Pak. Terus kira-kira kapan Bapak melakukan action proses pembelajaran dalam kelas? Action yang saya rencanakan dalam kelas itu insya Allah saya akan lakukan pada tanggal 15 Februari 2024. Baik, Pak, jadi pada tanggal 15 itu sekitar jam berapa ya, Pak, untuk jam masuknya? Untuk jam pelajaran matematika itu pada jam 34. Oke. Jam ke-34 nanti saya akan masuk melakukan dengan jam 89. Oh, dengan jam 89. 34 dan 89. Terus yang saya fokus itu di jam berapa, Pak? Di
jam 8.9. Oh, jam 8.9. Jadi pada jam 8.9 Pak, saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu supervisi dalam ruang kelas. Saya akan melihat, memantau apa-apa yang Bapak lakukan atau yang terjadi dalam kelas. Boleh. Setelah praobservasi itu Pak, setelah praobservasi ini itu nanti baru kita akan melakukan proses pembelajaran dalam kelas dan akan ada lanjutan pasca observasi Pak. Nanti Pak ya, gitu. Jadi sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, yang pertama ada rasa semangat saya untuk melakukan persiapan atau melakukan action di kelas itu dengan adanya percakapan kita. Oke, Jadi hal-hal yang perlu saya persiapkan itu terkait dengan LCD, kemudian administrasi lainnya, itu yang dipersiapkan oleh saya. Terima kasih Pak. Silakan melakukan proses pembelajaran, nanti saya tunggu. Ya, sama-sama Pak Tommy. Oke. Terima kasih juga atas waktu. Oke, terima kasih. Mas Fatir. Demikianlah praobservasi yang telah saya lakukan untuk nantinya kita bisa melakukan supervisi akademik di dalam ruang kelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih harus baca teman-teman. Sebelum tampil. Kemudian saya Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Biasa. Oke, saya tanya, ternyata dengan bahasa Arab. Baik, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair ya. Salah. Baik, halo. Alhamdulillah bi khair. Sabahul khair.
Di sini dia. Kesepakatan kelas kita masuk tepat waktu, kemudian tenang selama pembelajaran, aktif dalam diskusi, meminta izin untuk keluar. Oke, itu kesepakatan kelas ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Nggak ada yang sakit? Oke, luar biasa. Nah, sekarang tahap pembelajaran kita seperti yang disampaikan tadi, yaitu berupa pembukaan, salam, kemudian penguatan materi minggu lalu. Nah, sekarang penjelasan untuk materi selanjutnya. Jadi, itu dalam bahasa Arab namanya fi'lun. Fi'lun kata kerja. Kata kerja pertama sudah dilakukan. Jadi terima kasih kepada adik-adikku sekalian. Saya ingatkan untuk minggu lalu, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran yang berbeda, yaitu fi'il amar atau kata kerja perintah. Barangkali demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya selaku observer atas nama Subirin SPD ingin mengobservasi setelah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Tamrin, kegiatan observasi dalam kelas.